Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta perwakilan dari siswa. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya akan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Darmayase, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Nah, di sini sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, adapun beberapa pemanfaatan aset yang digunakan sebagai kekuatan yang menunjang pada pembelajaran, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam modal agama dan budaya, dan ketujuh adalah modal finansial. Ini yang ketujuh modal inilah yang kita manfaatkan untuk mencapai suatu keberhasilan di sekolah. Nah, dari itu sekarang pengelolaan program yang berdampak positif terhadap murid. Nah, di sini program yang saya buat di sini adalah tulis bersemi, yaitu gerakan literasi sekolah berkreasi setiap minggu. Nah, adapun prakarsa perubahan di sini adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan membaca melalui gerakan literasi sekolah berkreasi setiap minggu atau tulis bersemi. Adapun program tulis bersemi ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler yang ditujukan untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, meskipun berfokus pada peningkatan keterampilan literasi, program ini berjalan di luar kurikulum utama dan bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan membaca siswa. Kegiatan ini juga bertujuan agar rapor untuk pendidikan sekolah kami bisa lebih meningkat dan siswa lebih gemar dengan membaca buku. Nah, adapun deskripsi singkat di sini ya, gerakan literasi sekolah merupakan inisiatif yang ditujukan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi terutama dalam membaca buku. Program ini bertujuan untuk memperkaya kosakata serta meningkatkan rapor untuk pendidikan di sekolah. Dengan kegemaran siswa membaca buku setiap harinya di sekolah, harapannya siswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Nantinya di setiap hari Sabtu, siswa membuat jurnal bercerita, gambar atau komik sesuai dengan pilihan masing-masing siswa. Nah, jadi setiap harinya anak-anak itu membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus kemudian hari Sabtunya, karena seminggu sekali ini, barulah dia akan menghasilkan produk, yaitu berupa jurnal bercerita atau gambar sesuai dengan pilihan siswa itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pilihan kepada muridnya setelah membaca buku itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Di hari Sabtunya dia akan menghasilkan produk seperti jurnal atau isi cerita. Nanti tanyakan ke siswanya siapa yang ingin menuliskan isi ceritanya. Kemudian siapa yang ingin bercerita ke depan atau yang membuat gambar atau komik. Jadi setiap siswa itu kan mempunyai pilihan berbeda-beda. Ada yang suka menulis, ada yang suka bercerita, dan ada yang suka menggambar komik. Nah, alasan memilih kegiatan ini selain untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan literasi nasional, program ini juga meningkatkan literasi siswa, khususnya dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah kemampuan dalam hal memahami buku cerita, sekaligus memperkaya kata-kata. Dan itu juga siswa dapat terlibat dalam kegiatan membaca sekaligus memahami isi dari buku yang mereka baca. Nah, adapun tahapan bagja di sini ya, menurut dasar filosofi KHD, maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Kemudian komponen profil pelajar Pancasilanya di sini adalah yang pertama itu ada mandiri. Program ini bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengelola proses belajar dan berkarya secara mandiri. Hal ini tampak saat siswa memilih judul buku yang akan mereka baca. Kemudian kreatif. Program ini bertujuan untuk mendorong siswa menyampaikan hasil dari buku cerita yang mereka baca di depan kelas dengan sangat kreatif dan menarik. Kreatif ini nanti dia mempunyai pilihan tersendiri yang tadi, ada yang menulis isinya, ada yang membuat
komik dan ada yang bercerita. Kemudian bernalar kritis. Program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi sumber karya pada buku cerita. Hal ini terlihat saat siswa membaca dan merespon karya sastra buku serta mereka mampu menyampaikannya dengan tepat. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Di sini yang pertama adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademiknya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Secara tidak langsung dia akan belajar sendirinya dengan membaca. Kemudian prakarsa perubahannya mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan membaca melalui gerakan literasi sekolah berkreasi setiap minggu atau singkat gelis resmi. Demikian pemaparan saya. Mungkin ada masukan dari Ibu Kepala Sekolah atau rekan Dewan Guru. Ya, silakan. Terima kasih Pak Komang. Jadi di sini saya mohon waktu sebentar untuk sharing ya dengan pendapat. Jadi bagus sekali apa yang sudah dipaparkan tadi tentang program yang Bapak rancang yang diterapkan di sekolah dan nantinya adalah muaranya bagaimana supaya berdampak kepada peserta didik sehingga kemajuan peningkatan pembelajaran itu meningkat. Nah, jadi program yang Bapak ambil itu sangat relevan dengan kondisi sekolah kita karena berdasarkan analisis rapor mutu, jadi sekolah kita itu kebetulan masih berada di level merah untuk literasi. Jadi dia mengharap program yang Bapak rancang bisa dilaksanakan secara konsisten dan juga nanti tolong dibuat instrumen pemantauannya, instrumen monitoringnya agar Bapak sendiri tahu sejauh mana program yang Bapak rancang dan laksanakan itu berdampak pada murid. Nah, kemudian juga mungkin bagi rekan-rekan guru yang lain ada manfaatnya, ada sharing. Jadi kita dengan diskusi hari ini ada tahu aset-aset yang kita miliki Pak Komang ya, yang kita miliki di sekolah dan bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, terutama dengan membuat program-program yang mengacu pada proses peningkatan mutu pendidikan. Ya, terima kasih masukannya dari rekan Dewan Guru. Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Terima kasih dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.